pagi anak-anak, pada sehat semua kan? Ya alhamdulillah kalau pada sehat semua. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Anissa hadir? Zirzi hadir? Kita akan belajar materi tentang cerita fiksi. Cerita fiksi, ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Yuk anak-anak tunjuk tangan, siapa yang tahu apa sih cerita fiksi itu? Ayo. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi si pengarang. Yang dimaksud dengan imajinasi si pengarang yaitu cerita fiksi tersebut ditulis berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa itu secara nyata maupun peristiwa tersebut hasil rekaan semata atau karangan si penulis saja. Jenis cerita fiksi itu ada 3. Anak-anak ada yang tahu apa aja? Ya, yang pertama itu novel, yang kedua cerpen, yang ketiga contoh cerita di daerah tempat tinggal kita, yaitu cerita asal Danau Pes. Yuk, siapa yang nggak tahu Danau Pes? Terus semua kan? Dan di sini Bapak akan membagikan fotokopian dari cerita asal Danau Pes ini. Satu anak, satu ya fotokopiannya. Jadi jangan saling berebut, semuanya pasti kebagian. Bapak akan memberikan waktu sekitar 10 menit ya untuk kalian membaca isi cerita asal-muasal dan teks tersebut, kalian pahami. Selanjutnya Bapak akan membagi beberapa kelompok. Di sini Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok tersebut akan memahami atau membahas satu ceritanya cerita lagi. Bisa dilihat kan? Di sini ada 3 buah cerita. Nah, setiap kelompok menceritakan 3 buah cerita bersama. Ada gambar semut dan burung. Yang kedua ada gambar kelinci dan kura-kura. Yang ketiga yaitu ada gambar semut dan anak kelas 5 hadir semua kan? Ya, silakan kalau hadir semua, silakan keluarkan buku paket dan buku tulisnya. Hari ini kita akan belajar mengenai panas dan perpindahannya. Ada yang tahu panas kalor itu apa? Panas perpindahan kalor itu apa? Ya, perpindahan kalor adalah perpindahan panas. Misalnya kita lihat perpindahan panas. Perpindahan kalor atau perpindahan panas memiliki 3 jenis. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Perhatikan gambar berikut. Di gambar berikut dijelaskan bagaimana terjadinya konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi apabila panas yang dipancarkan oleh api itu merambat ke tangkai pada pegangan panci yang ada pada gambar berikut ini. Di gagang panci terasa juga panas karena adanya rambatan api, panas api dari bawah panci menuju gagang panci. Sedangkan konveksi yaitu terjadinya reaksi akibat panas yang terjadi, panas yang dihantarkan dari api ke panci yang mengakibatkan airnya bereaksi dan mendidih yang membuat air naik turun. Sedangkan untuk radiasi yaitu adalah panas yang kita rasakan akibat pancaran dari panas api tersebut. Itulah yang dinamakan radiasi. Perhatikan video. Ambillah jembatan pembakar
Letakkan di atas meja percobaan. Ambillah gelas kimia di atas jembatan pembakar. Isilah dengan air bersih secukupnya. Taburkan serbuk gergaji di atas air di dalam gelas kimia. Nyalakan lampu spiritus, letakkan di bawah gelas kimia yang berisi air pada jembatan pembakar. Perhatikan serbuk gergaji masih dalam keadaan tenang. Setelah air terkena panas dari lampu spiritus, air yang panas bergerak naik ke atas, air yang dingin turun ke dasar gelas kimia. Diikutin dengan gerakan serbuk gergaji. Serbuk gergaji akan bergerak selama terjadi perpindahan panas. Perpindahan panas secara aliran disebut dari video tadi, siapa tahu jenis perpindahan apakah itu? Perpindahan apa? Ya, benar. Tadi adalah contoh perpindahan kalori yang bersifat terkontikan. Contoh gambar berikut. Nah, di sini kan ada gambar kopi panas dan es jeruk. Ada yang tahu bagaimana cara membuat es kopi panas dan es jeruk? Siapa tahu? Silahkan tunjukkan. Nah, kopi panas, bahan-bahannya adalah kopi bubuk, gula pasir, dan air hangat. Sedangkan untuk es jeruknya kita membutuhkan jeruk, gula pasir, air biasa, dan batu. Ini berkisaran sekitar pada suhu 4 hingga 15 derajat Celcius. Sedangkan untuk air panas bersekitaran 38 sampai 40 derajat Celcius. Sudah mengerti anak? Di sini akan membagi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok harus menuliskan minuman apa saja yang masuk ke golongan hangat dan minuman apa saja yang termasuk kategori minuman dingin. Silakan. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu perpindahan kalor atau yang sering disebut dengan perpindahan panas terdiri dari 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Air dikatakan dingin jika suhunya berada sekitar 4 hingga 15 derajat Celcius, sedangkan air dikatakan panas berkisaran suhunya dari 38 sampai 40 derajat Celcius. Jika anak masih bingung, silakan bertanya tadi, bahwa kita sebagai manusia yang pertama tidak boleh mudah percaya dengan orang lain. Yang kedua, apa Nana? Ya, jangan mudah menyerah. Yang ketiga apa? Benar. Kita harus saling tolong